Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel saya, Romi Adamas, dan kali ini saya akan mereview sebuah mobil sedan compact yaitu Honda City tahun 2004. Yang rivalnya itu mungkin adalah Toyota Vios ya, cuman kalau dari desainnya ini, dia City ini lebih banyak lancip-lancipnya dibandingkan Toyota Vios. Honda City ini terdiri dari dua tipe, yang tipe IDSi dan juga tipe VTEC. Kalau tipe yang IDSi itu dia tenaganya sampai 80 horsepower, dan yang VTEC itu tenaganya sampai 120 horsepower. Lumayan jauh ya, tapi di kedua tipe tersebut ada kelebihan kekurangannya gitu. Lalu kalau di tipe IDSi ini, dia tipenya yang lebih irit, maupun tenaganya walaupun tak terlalu besar ya, dibandingkan yang VTEC dia agak besar, walaupun agak boros sedikit, tapi nggak boros-boros banget sih. Untuk yang tipe IDSi ini, dia 1 liter itu bisa mencapai 14 km per liter. Jadi lumayan irit ya, dia bisa mampu bersaing dengan mobil-mobil zaman sekarang gitu. Coba yuk untuk selengkapnya langsung kita review aja nih tentang body-bodinya. Yang pertama kita bahas dari lampu aja nih. Ini lampu yang tipe yang pre-facelift, lalu di ini tipenya yang agak besar ya. Sedangkan yang udah tipe facelift, dia itu lampunya agak sipit gitu guys, jadi lebih sporty. Ini tipe IDSi, bumpernya juga dia belum dilengkapi dengan fog lamp. Sedangkan yang tipe VTEC maupun yang tipe facelift dia itu sudah mempunyai fog lampnya. Terlihat ya ini tampilan dari bumper depan itu terlihat sangat sporty. Lampu depannya pun sudah menggunakan yang kristal. Lalu dari sisi chrome, nah ini chrome-nya karena ini tipe yang pre-facelift, dia ini chrome-nya cuma satu guys. Sedangkan yang facelift dia itu chrome-nya ada dua di sini, dari sini sampai sini. Makanya yang tipe yang pre-facelift ini besinya agak besar walaupun dia pakai satu besi. Di bawahnya ada aksen logo Honda. Lalu di sini ada tempat penyimpanan plat nomor. Nah, ini bentuk dari bumpernya sini guys. Lalu kita lihat ke atasan dikit, ada kap mesinnya. Nah, kap mesinnya ini unik banget guys. Di tengahnya ada lancip-lancip begini, jadi kayak hiu gitu. Jadi kalau ada air tuh dilihatnya lebih enak gitu, lebih turun ke bawahnya lebih enak, apalagi ditambahin hidrofobik lebih lancar gitu. Terus kita lihat ke atasan dikitnya, ini ada kaca depannya lumayan besar ya, dari sini sampai sini, bahkan penglihatan dari dalam keluar pun lumayan luas gitu. Jadi untuk pengendara supir pun tak khawatir apabila di depannya ada barang ataupun mobil di depannya gitu. Coba kita lihat ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya ini, dia ini dari lampu spionnya. Spionnya ini dia menempel dengan bodi, tidak seperti mobil-mobil yang lainnya yang menempel langsung pada bodi di sini, di yang tengah bawah sini. Jadi dia menempel pada pintu seperti mobil-mobil sport gitu. Terus mobil si spionnya ini dia sama dengan Honda Jazz. Dia tidak menempel pada bodi yang besar maupun jadi menempel pada daun pintu. Lalu kita lihat ke bagian bawah sini. Nah, ini bannya dia menggunakan profil ring 14 yang ukurannya 185 17 ring 14. Ini saya menggunakan yang velg orisinalnya, karena saya lebih menyukai yang velg orisinal dibandingkan yang aftermarket gitu. Lalu kita lihat ke bagian sini samping. Untuk pembukaan pintu dia masih model cungkil, ini belum model yang tarik yang gagang itu guys. Tapi tampilannya tuh dia nggak kaku banget, itu ada bentuknya kayak segitiga gitu, jadi nggak terlalu kaku gitu. Nah, lalu bagian tengahnya ini dia mempunyai daging pintu, di sini ada besinya, jadi tampilannya lebih stylish gitu. Terus agak ke bawah dikit. Nah, ini bagian yang saya suka nih. Bagian bawahnya ini dia ada kayak lapisan jeruknya gitu guys. Jadi
dia tuh lebih aman kalau kena kotor maupun kena cat segala macam gitu, lebih gampang dibersihkannya juga gitu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk membersihkannya gitu. Kita lihat bagian samping belakang lagi. Ini tempat pembukaan tangki bensinnya. Untuk profil belakangnya sama dengan yang depan. Oh iya, untuk yang belakangnya ini dia masih menggunakan yang rem tromol, sedangkan yang depan yang sudah menggunakan yang rem cakram. Tapi lumayan pakem sih dari tenaganya, dari pakemannya lumayan keras gitu. Lalu kita lihat ke bagian belakangnya ini. Nah, ini ciri khas banget nih guys, dari Honda City itu dia lampunya sampai belakang sini lancip ini. Ciri khas banget, tampilannya lebih sporty gitu, kristalnya sangat lihat sekali. Lalu di sini ada karpet lumpurnya sangat terlihat, sangat cocok sekali ya, pas gitu, nggak terlalu besar. Kita lihat ke bagian atas sedikit. Nah, ini bagian dari kaca belakangnya ini. Kaca belakangnya ini dia sudah dilengkapi dengan defogger. Lihat ya, defogger guys. Jadi kalian nggak terlalu khawatir kalau misalnya mobilnya berembun atau segala macam. Kalau ada hujan besar, tiba-tiba panas, kalau kacanya berembun, bisa dinyalakan defoggernya. Lalu ke bagian sini, nah di sini guys yang bikin mencolok banget nih bagian belakangnya ini ada krum. Krumnya lumayan panjang dari sini sampai sini. Dia ini nggak pakai lampu lagi gitu ya, lampu yang nggak terlalu terang di sini. Tapi dia kalau misalnya malam hari tuh lihat sangat jelas gitu. Dia tempat dudukannya. Oh iya guys, karena ini varian tipe yang pre-facelift, dia ini lampunya cuma sampai sini guys. Nah, sedangkan yang tipe yang facelift, dia ini lampunya sampai sini lebih panjang gitu. Ini ada anak kuncinya juga. Nah, ini karena bumper yang bagian tipe yang pre-facelift, maka dia ini belum dilengkapi dengan sensor parkir maupun kamera parkir. Jadi kalau misal kita parkir tuh harus lebih hati-hati dan lebih waspada gitu, karena di sini belum ada sensor parkirnya. Wajar sih, karena pada tahunnya pun mobil-mobil lainnya belum ada dipasang kamera sensor. Nah, dari bodi luar kita udah ngeliat nih apa aja sih, ada apa aja di Honda City ini. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kita yang pertama kita kenalan dari pintunya dulu nih. Dari pintunya ini dia punya yang model kain gini guys, modelnya fabrik. Terus ini model cungkil chrome. Terus di sini tempat pegangan buat buka pintunya. Di sini dia sudah menggunakan yang electric mirror juga ya. Di sini ada kunci mirrornya juga. Warnanya tuh terlihat mewah ya. Dia tuh warnanya nggak gelap gitu. Warnanya krim sama ada silver, agak silver krim gitu. Ini ada tempat penyimpanan juga. Nah, coba dulu kita lihat ke bagian dashboard. Nah, oh ya belum masih tahu nih. Kalau kuncinya nih model seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lihat dari sini dulu nih. Dari bagian-bagian ini tepat pembukaan kap mesin. Lalu di atasnya sini ada electric mirror yang sudah dilengkapi dengan left and right-nya. Di sini ada lampu alarm juga. Di sini ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup ini guys. Nah, ini setirannya dia itu nggak beda jauh ya sama Honda Jazz, nggak terlalu gede banget tuh. Jadi untuk anak remaja ataupun orang tua tuh kayaknya pas banget tuh, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, oke, di bagian sini untuk kelengkapan joknya dia ini bisa naik turun ya, ada pengaturannya di sini. Itu ada pengaturan miring tegaknya dari kursi ini guys, jadi bisa disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Di atas bagian kursinya juga nih ada bagian headrest. Headrestnya tuh bentuknya tuh sesuai postur tubuh kita ya, jadi enak gitu, apalagi ditambah dengan bantalan seperti ini. Nah, ini bagian dari dashboardnya. Coba kita lihat nih, sebagian ini bagian dari tampilan dari speedometernya nih guys. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini untuk indikator bensin. Lalu di tengah untuk kilometer. Di sini ada berapa odometernya juga, sampai udah sini udah 105.600 ya. Masih minim banget nih. Ada trip A, trip B, lalu ada odo kembali ke odo lagi. Nah, kalau kalian mau nanya fungsinya apa sih trip A, trip B itu? Nah, kalau trip A itu trip A, trip B itu sebenarnya sama aja sih, tapi kalau misalnya ini buat pengukuran kalian, misalnya kalian mau ngisi oli lagi, ganti oli gitu. Nah, kalian bisa hitung dari sini, misalnya oh baru 300 km nih, nanti kalau caranya tinggal lagi tuh dipencet yang agak lama, nanti dia kembali ke 0 lagi gitu. Nah, kita lihat ke bagian kirinya. Di bagian atasnya ini dia ada 2 buah kisi-kisi AC, dan ini ada lampu bahayanya ya, lampu peringatan. Lalu ini bahan
dashboardnya itu dia nggak ada soft touch ya, cuman di bagian pintu aja gitu. Lalu dia ini sudah menggunakan yang double din. Ini sebelumnya itu dia pakai yang buat recorder itu guys, nggak bisa pakai CD maupun USB gitu. Masih modal yang lama lah gitu, ini diganti biar lebih enak aja, biar bisa pakai USB maupun Bluetooth. Lalu di sini ada rear defogger. Lalu di sini ada pengaturan angin juga ya, dari dalam keluar, bisa ngebuang dari dalam mobil misalnya bau gitu, bisa dikeluarkan lagi lewat ini, dikeluarkan di sini. Ini dari dalam, kalau cara dari luar ke dalam kita pindah ke sini. Nah, karena kita pengen mobilnya bersih terus dalamnya, kita pindah sini aja. Ini untuk tombol AC-nya, on off-nya. Lalu di sini belah kirinya, ini semburan AC-nya ini guys, dia ini lumayan komplit ya. Ada kepala, kaki dan kepala, kaki dan rear defogger. Dan ini use with menggunakan yang atas ini tadi. Lalu menggunakan ini nih yang rear defogger doang. Volume kekuatan AC-nya ini dia sampai 4 ya. Lumayan dingin juga gitu, nggak minim gitu. Saya satu aja lumayan dingin banget, apalagi sampai 4. Lalu di sini ada pengaturan suhunya ya, dari dingin banget sampai panas gitu. Lalu bawahannya sedikit, di sini ada asbak, tapi kita biasa sendiri ya, pakai buat tempat itol. Di sininya ada tempat power socket buat yang ngerokok ya. Nah, di sini guys, uniknya nih guys, Honda City itu bawahnya, nah ada laci penyimpanan. Coba kita nih, pasti unik banget nih. Nah, ada cup holdernya dong. Jadi unik lah gitu. Kalau buat nyimpan cup-cup yang takutnya khawatir kita tumpah atau jatuh, bisa disimpan di sini. Dan di ini ada pennya gitu, modelnya smooth, keren ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Lalu ini model dari tuas dari transmisinya ya. Oh iya, ini dia transmisinya manual, bukan yang matic. Saya saranin sih ya, yang buat Honda City itu kalian ngambilnya yang manual ya, karena yang manual itu dia lebih bandel dan lebih bertenaga gitu. Lebih bandel lagi tuh, lebih enak di perawatannya, lebih murah. Lalu di bagian belakangnya sedikit dia ada tuas rem tangan yang nggak beda jauh ya, coraknya sama dengan yang di depannya ini, yang tuas manualnya. Sebelahnya ini ada tempat penyimpanan, bisa tempat koin maupun kayak permen gitu ya. Unik juga. Di sini ada dua tempat buah cup holder. Lalu di bagian seat beltnya ini guys, dia ini bisa naik turun. Nah, tuh. Jadi bisa menyesuaikan dengan postur tubuh kita. Kalau kita badannya tinggi, kita pakai tinggi, jadi nggak gesek-gesek kena leher gitu. Jadinya lebih enak aja gitu. Tipenya lebih nyaman. Nah, kita lihat udah bagian depannya. Oh, bagian depannya yang belum nih guys. Ini untuk spion ini dia bisa day and night view. Kalau kalian bingung apa sih day and night view itu, kalau misalnya ketika siang hari kita pakai yang bawah ini nih. Tujuannya supaya matahari nggak silau gitu, nggak mantul ke bagian sini gitu. Lalu ini untuk bagian anti panasnya guys, polos, belum ada mirrornya. Kalau untuk di sisi penumpang, dia sudah dilengkapi dengan mirror, namun belum dilengkapi dengan lampu ya. Tapi nggak terlalu masalah sih. Nah ini guys, di ini bagian depannya ini ada banyak penyimpanan ya, ada yang penyimpanan tertutup iblas seperti ini. Nah, atas ada, lalu bawah juga ada, banyak ya guys, keren banget nih. Belah sininya ada kisi-kisi AC. Dan ini model dari tampilan seluruhnya seperti ini guys, untuk dashboardnya. Sebenarnya untuk harian tuh pas banget ya, ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi untuk kalian yang mau pergi kuliah ataupun kerja gitu, ini mobilnya lebih simpel gitu guys. Coba yuk, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, sekarang kita kenalan dari daun pintu belakang ini. Untuk yang belakang ini nggak beda jauh sama yang depan ya. Dia ini sudah dilengkapi dengan electric mirrornya juga. Namun sayangnya kalau tipe EDC-nya yang tahun 2004 ini dia belum dilengkapi dengan yang door lock-nya ini guys, yang dari sini, ini posisi depannya. Tapi bisa sih, nggak masalah, bisa dari depan, dari pengaturan depannya. Nah, ini saya bagian di belakang, ini lumayan jauh ya guys. Jaraknya lumayan luas. Lalu bagian atasnya juga lumayan jauh nih ke atasnya. Jadi space-nya lumayan enak gitu. Lalu di bawah sini juga nih, lucu uniknya ini, dia Honda City joknya bisa dilepat gini guys. Nah, bisa dilipat seperti ini. Kalau kalian membawa barang yang sangat banyak, mungkin bisa lipat seperti ini ya. Lalu yang bagian dalamnya pun bisa lipat ke bawah seperti ini. Oh iya, kita simpan lagi bawah.
Ini dia di belakangnya ini dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dan juga bisa tempat penyimpanan ya guys. Ini lumayan luas juga nih. Ada rear defoggernya juga. Lumayan enak nih buat nyimpan segala macam, bisa kayak tempat tisu segala macam gitu guys. Ini posisi tempat duduknya bener-bener enak gitu ya. Benar-benar kayak nyaman gitu. Kalau pakai seat belt juga kita nggak ngerasa sempit ataupun bagaimana gitu. Lalu atasnya ini dia ada tempat pegangan tangannya. Komplit juga nih guys. Nah, sekarang kita udah masuk bagian dalam. Coba yuk kita lihat bagian kap mesin dan juga bagasinya. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Dia ini menggunakan 1500 cc dan mesinnya itu dia sama dengan Honda Jazz ya. Kalau kalian punya Jazz ataupun punya Honda City, kalian itu nggak usah bingung maupun khawatir guys, karena spare part dan Honda dealnya itu sangat banyak dan melimpah dan murah-murah lagi. Untuk konsumsi bensinnya ini dia bisa mencapai 14 km per liter gitu. Jadi kalian bisa ngadu lah dengan mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Dibandingkan kalian beli mobil LCGC, mending mobil ini gitu. Dari bahannya pun dia lebih kuat gitu guys dibanding mobil LCGC zaman sekarang gitu. Bahannya lebih awet, lebih kuat dan lebih tebal gitu. Nah, ini dia menggunakan tipe IDSI ya, ada ininya. Cuman kalian kalau nyari tipe yang IDSI, perhatiin juga nih guys, ini banyak logo-logonya pada hilang karena kurang terawatnya dari pengurus ya, dari orang-orang mereka yang pada hilangan segala macam, mereka yang perintilan mereka yang hilang. Jadi kalian lebih harus memerhatikan gitu bagian perintilan-perintilannya. Nah, sekarang kita udah lihat bagian mesinnya. Sekarang kita yuk lihat bagian bagasi. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya nih. Untuk bagasinya ini lumayan luas ya. Ya tuh, sampai kita udah masukin speaker, sampai buat segala macem nih, buat tempat penyimpanan, payung segala macem nih, sampai kunci-kunci semuanya. Lalu buat ban serepnya itu ada di bawah sini guys. Nah, ada di bawah sini, ban serepnya di bawah sini. Lalu bagusnya ini bagian dalamnya ini dia ada bahannya tuh kayak bludru gini guys. Jadi sampai ke bagasinya pun dia tetap terjaga kemewahannya gitu. Saya senang banget nih. Lalu di sini pun dia ada tempat kayak penjaganya gitu, jadi nggak gampang lecet gitu ya. Ada plastiknya. Nah, seperti ini guys. Jadi nggak akan nyesal deh untuk bagasinya gede gitu. Mungkin udah sampai sini aja videonya ya, karena cuaca juga udah lumayan sore. Nanti kita bikin video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.